Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia sekarang sedang mengalami kesamaan nasib, yaitu menghadapi wabah yang sangat dahsyat, menggemparkan, mencemaskan, menakutkan, bahkan membuat sebagian bangsa putus asa, yaitu corona yang dalam waktu hitungan bulan sudah ribuan orang meninggal dunia dengan kondisi meninggal yang mengenaskan. Mereka setelah meninggal dimakamkan tanpa diantar sanak saudara, kerabat dan sahabat. Mereka diantar di sebuah negara misalnya oleh pejabat, oleh aparatur pemerintah yang memang ditugas untuk melakukan pemakaman massal. Iya, corona yang semua orang dengan fasih sekarang menyebut virus itu bukan sekedar fasih menyebutnya, tetapi mengantisipasinya. Himbauan demi himbauan, surat edaran, maklumat, instruksi beredar di tengah-tengah masyarakat luas. Intinya mencegah, memutus rantai penularan virus ini supaya tidak berkembang secara masif. Syukur-syukur kalau bisa enyah dari bangsa atau negara tertentu. Ya syukur-syukur kalau memang itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berada di bumi lagi. Salah satu di antaranya adalah secara ikhtiar fisik kita menghindari terjadinya kontak fisik dengan orang lain, yang diawali dengan kontak sosial, kerumunan massa. Dan kita juga melakukan ikhtiar-ikhtiar lain, meningkatkan kekebalan tubuh, berolahraga, memberi asupan makanan yang bergizi kepada tubuh kita masing-masing, melakukan penyucian fisik, membasuh tangan secara rutin dengan sabun, dan upaya-upaya lain yang masih bisa kita lakukan. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk mengantisipasi merebaknya virus ini. Secara rohani, para agamawan, tokoh-tokoh agama menghimbau, memberikan tuntunan kepada umatnya masing-masing untuk melakukan hal-hal yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah, memperbanyak kalimat-kalimat tasbih, mensucikan Allah, kalimat-kalimat takbir, membesarkan Allah, kalimat-kalimat yang menyebabkan Allah cinta kepada kita, termasuk memperbanyak salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtiar rohani ini penting, bahkan menjadi sangat penting. Ada kunut nazilah, kunut yang diucapkan di setiap sholat kita, bukan hanya subuh, tapi seluruh waktu sholat kita baca kunut nazilah, kunut yang memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari musibah. Ada juga ikhtiar-ikhtiar lain yang bisa dilakukan oleh seluruh umat beragama dengan memperbanyak
amal soleh kita, supaya Allah cinta kepada kita dan mengabulkan doa kita. Dan ikhtiar lain sebagai kata kunci adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya kalau belakangan ada ikhtiar dari para takmir untuk membuat aturan bahwa sholat berjamaah dilakukan dengan shaf renggang 1 meter jaraknya, itu bagian dari ikhtiar. Mungkin ini dilakukan di daerah yang masih zona kuning. Tapi bagi daerah yang sudah masuk kategori zona merah, takmirnya melarang sholat Jumat, bukan sekedar melarang, meniadakan, menggantinya dengan sholat duhur di rumah masing-masing untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Banyak orang yang sekarang sholat Jumatnya dilakukan di rumah dengan menggantinya sebagai sholat duhur 4 rakaat sebagaimana biasa. Dan di kota-kota besar banyak masjid yang tidak melayani sholat Jumat. Lihat di Jakarta, di Bandung, dan di kota-kota lain sudah mulai mengantisipasi ini karena tidak tahu siapa di antara jamaahnya yang datang yang kondisinya sehat atau kondisinya kelihatannya sehat tapi sebenarnya punya virus corona, atau orang yang sakit dengan tanda dan indikasi batuk-batuk karena mereka memang sudah terkena virus corona ini. Maka yang terpenting sekarang bagaimana kita semua menjadi orang yang disiplin dalam mengikuti peraturan, instruksi dan edaran dari pemerintah untuk tidak keluar rumah. Berada di rumah adalah cara yang paling efektif untuk memutus hubungan dan kontak fisik dengan orang lain yang di situ memungkinkan terjadinya penularan virus corona itu. Mari kita biasakan memiliki pola hidup disiplin, pola hidup yang bersih, pola hidup yang sehat, asupan makanan yang cukup bergizi, dan tetap menjaga kesehatan tubuh kita, kebugaran tubuh kita. Di tempat-tempat umum misalnya, kalau ada masjid yang masih menggunakan karpet, hendaknya diupayakan karpetnya disemprot dengan antivirus ini, atau setidaknya digulung tanpa menggunakan karpet. Dan jamaah yang datang ke tempat ibadah itu dianjurkan untuk membawa sapu tangan sebagai tempat sujud atau membawa sajadah dari rumah masing-masing. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah setidaknya kita bisa memberikan kontribusi penyelamatan kepada orang lain untuk mengurangi terjadinya penyebaran virus corona yang mematikan tersebut. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.